Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Cyber Security. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan lab yang ada di situs sportswagger.net, khususnya di bagian CSRF Tag. Oke, ini saya sudah akses websitenya, dan ini ya kita ke lab berikutnya, lab ke-8 atau lab yang terakhir, yaitu CSRF with Broken Recorder Validation. Nah, ini ada penjelasan terkait case nanti, materinya lah ya, akan bisa baca. Jadi seperti biasa kita langsung mengakses tabnya. Ini penjelasan dari tabnya. This lab email chain functionality is vulnerable to CSRF. Seperti sebelumnya, vulnerability-nya terdapat di fitur by email. It attempt to detect and block cross-domain request, but the detection mechanism can be bypassed ya. Jika ada cross-domain request atau di sisi server mengecek apakah referrer HTTP header-nya bukan suatu domain yang valid, maka akan diblok seperti itu. Nah, seperti biasa, nanti kita akan, untuk menjelaskan lab ini, kita akan mendevelop exploit server yang menerapkan jasa attack terhadap website tersebut. Dan ini seperti biasa juga akun yang diberikan winner dan passwordnya Peter. Oke, ini saya sudah akses labnya. Ini websitenya. Sekarang kita login. Ini masuk winner Peter. Saya login dan berhasil ya di sini. Oke. Dan sekarang untuk mengexercise ya website ini, kita mencari, setelahnya kita akan menggunakan BookFeed Community Edition. Ini saya sudah buka. Saya kembali ke website. Di sini saya nyalakan dulu proksinya. Di sini saya menggunakan extension di Google Chrome bernama Proxy. Oke, saya enable. Sekarang bisa kita mau mengubah menjadi winner@mail.com. Saya ubah domainnya, saya update. Oke, sini advance, proses, continue. Oke, ini tulisan ya, tercaptured requestnya. Sekarang kita coba kirim ke send to repeater. Ini dia, kita coba balik proxy. Ini interceptnya saya off kan saja. Nah, kita di sini kalau kita send, nah ini 302 font ya, berhasil ya. Kita cek di website, kalau kita, ini sudah ya, winner@mail.com. Bisa kita ganti lagi di sini, pastikan peter@mail.com. Send. Oke, found, berhasil. Kalau kita reload menjadi Peter. Oke, nah sekarang tadi ya, disampaikan bahwasanya terdapat pengecekan terhadap referrer HTTP yang dikirim ini ya. Oke, nah sekarang misal kita ubah di sini, misal menjadi ini, jadi, atau coba ini dulu ya, tetap .net saja coba. Si satu domainnya masih benar ya. Saya send. Ini saya ganti misal jadi Carlos. Saya send. Oke, font masih ya. Dan kalau kita reload di sini juga Carlos, jadi pengecekannya yang penting domainnya ya sesuai. Pun full path-nya berbeda, yang penting ini websecurityacademy.net. Misal kita ganti .com, send. Nah, ini bad request-nya invalid ya, gitu. Dan kalau di sebelumnya, kalau kita tidak kirim, hapus, berhasil ya, tidak dicek. Ini coba kita hapus, saya Ctrl X, saya send. Nah, teman-teman, invalid tetap, jadi harus wajib dikirim referrer HTTP header-nya seperti itu. Nah, karena di case nanti kita akan menggunakan SQL Server ya, dimana nanti ketika, kalau dia sebelumnya ketika user target mengklik, maka nanti yang dikirim referrernya adalah ini berupa
URL atau domain exploitnya ya, exploit servernya seperti itu, sehingga nanti kalau kita menggunakan ini kita coba ke go to exploit server maka nanti tidak berhasil ya. Ini saya disable dulu proxy-nya. Nah, di sini kalau kita coba develop dulu ya. Ini seperti biasa kita mengcopy template-nya dari lab pertama. Kita bisa buka di penjelasan solutionnya, control copy. Sini saya paste method post URL-nya. Sini bisa ya, copy di sini. Di postnya ini dikirim ke sini. Di host, foldernya ini ya hostnya. Yang ini saja yang ada HTTP-nya. Oke, pastikan benar ya. Ini flashback account, check email. Name-nya, email, dan value-nya kita bisa buka jadi mail. Oke, mail submit. Kalau kita store, oke, sesuai sudah siap. Misal nih kita copy user target, kliknya sini nya. Nah, for hidden, nah, oke, ini sebenarnya URL salah ya. Coba cek di sini aja. Nah, tujuannya ya, tujuan postnya kayaknya salah. Ini saya copy ini ya, oke, kemudian full URL-nya kayaknya kemungkinan salah. Oke, sudah. Oh ya, ini ikonnya double. Hidden email value karena.com. Restore lagi. Harusnya bisa. Ya, kita copy URL-nya. Kita coba. Nah, ini ya berhasil bangun ya. Invalid referrer hidden. Karena kalau kita inspect di network, hilang ya, sekitar lagi. Nah, ini cek email, lihat request header kita yang kita kirim ya, ini ya, host atau domain exploit kita ini. Maka saat server menerima dideteksi, maka diblok, tidak diproses seperti itu. Maka kita harus mengakali bagaimana agar referrer yang kita kirim valid. Kalau kita kembali ke ini Bootsuite kita, nah di sini ya, ini valid. Misal kita coba contoh, kita copy ini exploitnya, ini saja ya, ini copy lagi ke Bootsuite, ini kita paste, oke. Oh, ini tetap double. Oke, kalau kita send error ya seperti tadi, dan kita coba ini invalid referrer header. Nah, sekarang kita bisa menggunakan untuk ya agar referrer yang kita kirim valid saat dicek di sisi server, kita bisa menyematkan URL valid pada URL ini menjadi sebuah query string atau query string seperti ini ya, gampang ya, backslash datanya. Maka setelah itu ini kan URL aslinya, di sini kita tambahkan URL yang ini teman-teman. Ini ya, kita copy kembali ke Bootsuite, saya paste di sini. Nah, maka seperti itu. Kalau kita send, nah valid teman-teman ya. Jadi ternyata tadi ya di server dia akan mengecek referrer atau header yang dikirim.
ketika mengandung ini ya, intinya ini ya di .NET ini, maka ya seperti itu. Tanpa icon juga tetap ya valid, penting .NET. Nah, kita ganti lagi jadi Stephen and masih valid ya. Kita ke browser Stephen. Nah, seperti teman-teman. Oke. Itu. Nah, sekarang bagaimana kita men-setup exploit ini sehingga ketika user mengkliknya, maka referrer yang dikirim saat melakukan parsing itu seperti ini. Kita bisa memanfaatkan suatu fungsi di JavaScript, ya metode yang bernama ini, history pushStat. Kalian bisa baca apa itu history pushStat. Intinya dia akan mengubah URL ya pada history yang mana memang digunakan oleh browser ketika melakukan request, itu yang diambil sebagai referral seperti itu, maka kita ubah ya seperti itu. Kalian bisa baca mudah penggunaannya. Jadi di sini di script exploit server kita tambahkan ya sebelum submit. Di sini kalau di penjelasan juga dijelaskan ya, cukup mudah seperti ini teman-teman. Nih, history pushStat di ini. Nah, ini kita tambahkan tadi ya nih. Ini membuatnya menjadi query string setelah URL domain aslinya, domain ya hostnya, kita tambahkan dengan URL website yang valid yang diharapkan oleh server. Kita copy, kita paste di sini. Oke, kita store. Oke. Nah, di sini kita coba teman-teman. Sini ya kita paste. Masih invalid. Kalau kita cek ternyata ini saya kecilkan untuk referer yang kita kirim masih exploit. Oke, ini kenapa? Kalau rekan-rekan baca di penjelasannya di browser sebenarnya saat user mengakses ini ya tadi exploit ini dan dia menerima script dari exploit itu, sebenarnya kita berhasil mengubah, tapi di beberapa browser yang terkini yang modern ya, dia akan menghapus query string ya dari URL, maka tidak dikirim saat melakukan posting seperti itu teman-teman ya. Nah, maka dari itu kita membutuhkan suatu script tambahan yaitu berupa ini ya, dimana nantinya ketika script di Explorer seperti ini diterima ya oleh browser, ketika dia mengeksekusi ini dan menambahkan URL tetap dikirim, itu kita membutuhkan ini nih teman-teman, suatu di head kita tambahkan terkait referrer policy yang konsep URL. Ini referensinya bisa rekan lihat. Nah, yaitu unsave URL. Nah, kalian bisa baca ini, dia akan mengirim origin dan path dan query string when performing any request regardless. Jadi jika ada query string tetap dikirim. Kita membutuhkan unsave URL. Karena defaultnya kalau kita tidak melakukan tag ini, ketika ada query string pada URL atau path ya, dia akan hapus tidak dikirim seperti itu. Ini contohnya kita tambahkan di server, tambahkan di atas ini. Saya paste teman-teman. Referrer origin sini save URL. Oke, store benar ya, unsave URL ini benar. Oke, saya disable dulu, sorry Pak, proxy-nya. Restore lagi. Oke, berhasil. Nah, sekarang harusnya berhasil teman-teman. Kalau kita ini ya, kita set jadi hacker. Kalau kita copy, kemudian target user mengaksesnya, maka berhasil teman-teman ya. Emailnya udah menjadi hacker. Oke, untuk menyelesaikan lab ini kita cukup mendeliver exploit to victim dan labnya solve. Oke, seperti itu sebenarnya cukup jelas ya. Jadi kita di sini juga belajar penggunaan history pushStat untuk mengubah URL atau menambahkan URL ya, dan menggunakan ini unsave URL pada
referral di add ya, agar saat di browser ketika menerima script yang mana mengeksekusi seribu step setelah URL ditambahkan, maka itu dikirim ya, query stringnya dikirim seperti itu. Ini penjelasan kalian bisa baca ya. Sebagai contoh saya tambahkan ya di sini, kalau kita misalnya teman-teman inspect, kita bisa ke konsol ya, interaksi dengan konsol di sini bisa dengan JavaScript ya tentunya ya di browser. Nah, dia bisa kita cek history. Ini view state, misalnya kita account nih, misal saya tambahkan sini, maka lihat URL-nya ini aslinya tidak berubah, setelahnya akan ditambahkan sesuai dengan kita ketik di sini account seperti makanya tadi lah, itu yang terjadi di script tadi ya. Jika dieksekusi, coba lagi misal di sini get ini query string account, ntar sini teman-teman account. Misalnya teman-teman ya, ketika kita sini post di sini misal jadi websitenya jadi apa ya, contoh s@mail.com. Nah, saya update email berhasil, tapi lihat coba di netbooknya nih, di change email header, lihat referralnya account ya, sekarang kita tambahkan account tadi. Oke, cukup jelas teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.